Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang dua video yang uh, ditugasin. Jadi keseluruhan video ini sebenarnya mencakup tentang blog. Jadi kita langsung aja ke video yang pertama. Jadi di video pertama itu kita dijelasin tentang pengenalan state management di Flutter pakai blok. Nah, jadi state management itu apa sih? Nah, di Flutter itu ada yang namanya state, yang artinya data yang bisa diubah-ubah. Contohnya kayak jumlah barang di keranjang, kayak status login user, udah masuk atau belum. Habis itu kayak angka yang muncul waktu kita tuh pencet tombol tambah. Waktu di contoh yang ada di video ini kan paketnya counter. Nah, di situ kan ada kayak perubahan gitu. Nah, sekarang itu semua tuh yang namanya itu semua tuh dinamain pakai itu semua tuh dinamain dengan state. Nah, sekarang kita bayangin kalau misalkan kita bikin aplikasi kecil yang cuma satu halaman, kayak ada cuma satu tombol angka aja, itu kan gampang banget. Jadi kita tuh bisa langsung atur state-nya di dalam widget pakai set state. Tapi kalau misalkan kita mau bikin aplikasi yang udah gede, banyak halaman, banyak fitur, banyak kondisi. Nah, itu kalau misalkan nanti kita campurin jadi satu di satu tempat, yang misalkan langsung di widget semua, nah itu nanti bakal bikin kodenya satu berantakan, kedua susah dibaca, habis itu ketiga susah diperbaiki. Habis itu makanya kita butuh yang namanya set management, yaitu cara untuk mengatur perubahan data supaya lebih rapi dan struktur. Nah, gimana sih caranya itu? Nah, di sini kita butuh yang namanya blok. Blok itu kepanjangan dari blok business logic component. Nah, artinya blok itu adalah komponen yang mengatur logika di aplikasi. Jadi dia tuh bisa bantuin kita buat misahin tampilan UI sama logika atau proses otak-atik datanya. Jadi gini, UI atau widget itu cuma buat nampilin data. Kalau misalkan blok itu yang buat ngatur data dan perubahan datanya. Nah, jadi kita di sini tuh nggak perlu lagi yang namanya nulis logika ribet-ribet langsung di widget. Habis itu kalau misalkan kita udah itu kan nanti widget jadi lebih bersih. Habis itu karena logikanya itu sebenarnya tuh ada di dalam blok. Tapi kenapa sih kita tuh harus pakai blok gitu kan? Karena dengan blok itu tuh kode lebih rapi. Habis itu mudah dibaca karena itu kan dipisah antara apa namanya logika sama UI. Habis itu gampang dites sama lebih scalable aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan appnya semakin rendah itu tambah semakin gampang gitu buat ngaturnya gitu. Habis itu alur kerja itu gimana sih? Jadi blog itu bekerja berdasarkan tiga bagian penting. Yang pertama ada event. Nah, event ini aksi dari user. Jadi contohnya kalau misalkan kita bikin apa namanya kayak login. Nah, di situ kan ada kayak tulisan login. Nah, user mencet tombol login itu namanya tuh aksi dari user. Berarti itu masuknya ke event gitu. Habis itu ada yang kedua namanya blog. Blog itu dia nerima event tadi, terus dia ngelakuin proses berdasarkan yang dikirimin event itu. Misalkan user mencet tombol tambah. Nah, blog bakal ngeproses angka tambah yang dipencet sama user itu yang dikirimin dari event itu gitu. Terus kalau misalkan state itu hasil dari proses di blog yang tadi akan jadi state baru. Dan UI itu akan otomatis ngikutin isi state ini. Jadi gini, alurnya itu kayak user bertindak. Nah, itu kan event. Habis itu diproses nih sama blog. Nah, hasilnya itu kan bakal menghasilkan state baru. Kalau misalkan udah nanti hasil dari state ini bakal dikirimin ke UI. Jadi nanti UI-nya diupdate gitu. Pokoknya intinya kesimpulan di video satu itu ngajarin kayak dasar penting gimana kita harus ngatur data di Flutter gitu. Pokoknya makanya di sini jadi pakai blok itu buat lebih stabil, lebih rapi gitu. Habis itu yang di video kedua. Kalau misalkan di video kedua itu kita langsung praktek bikin blok di Flutternya. Kalau misalkan yang di video satu itu teori, kalau misalkan yang di video kedua itu praktek. Jadi contoh yang dipakai di video ini tuh kita pakai counter, jadi kayak aplikasi angka yang bisa nambah sama kurang gitu. Itu kan lebih simpel. Nah, jadi tuh urutannya gini, kita bikin kelas event dulu kan. Nah, jadi langkahnya tuh kayak bikin event. Nah, event ini tuh kayak aksi dari luar. Jadi kita tuh bikin kelas buat dua event, buat dua hal di luar gitu. Yang pertama tuh ada nambah angka sama ngurangin angka. Jadi waktu user pencet tombol itu blok tahu harus ngapain gitu. Jadi yang kedua bikin state. Jadi state ini tuh yang nyimpen angka data angkanya gitu. Misalkan angka awal tuh 0. Nah, nanti perubahan itu tergantung sama eventnya. Jadi next kita bikin blok. Nah, di sini tuh kayak semua proses logika kan terjadi. Jadi blok tuh bakal ngedengerin event, habis itu diproses, habis itu ngeluarin jadi state baru. Contohnya user pencet tombol tambah, habis itu blok menerima event tambah angka. Nah, blok tuh ngeproses nanti angkanya, angka tambah satu. Nah, habis itu blok dikirimin, blok kirim ke state, habis itu state bikin apa namanya baru state, habis itu state baru tuh ke UI. Nah, habis itu bikin UI-nya itu kan uh, kita kayak apa namanya bikin ini ya counter gitu ya. Nah, UI-nya tuh di bagian UI itu kita pakai widget dari package block. Ada yang namanya block provider sama block builder. Nah, block provider tuh buat ngasih block widget widget di bawahnya. Kalau misalkan block builder itu buat bangun ulang tampilan setiap kali state berubah. Jadi UI itu bakal otomatis ke-update sesuai state terbaru tanpa harus kita atur manual. Jadi bikin struktur folder itu lebih rapi aja gitu. Jadi pokoknya intinya buat bikin folder lebih rapi itu kayak dijelasin di akhir video itu kita disaranin buat bikin foldernya tuh rapi dari awal. Jadi kita bikin folder block, masukkan file event, state block, habis itu kalau misalkan main kan pasti tetap jadi file utama gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini nanti tuh kalau terstruktur kayak gini kita tuh nggak bakal bingung cari file aplikasi besar nanti gitu. Nah, di sini aku bikin satu apa namanya satu aplikasi sederhana. Jadi kayak tema, jadi kayak perubahan tema terang gelap gitu aja. Nah, jadi langkah pertama yang aku lakuin tuh kita bikin folder block kan. Nah, di sini ada theme block dart, theme event, habis itu ada theme start gitu kan. Nah, langkah pertama kita tuh bikin kelas eventnya.
Nah, di sini. Nah, misalkan nanti di sini tuh misalkan nanti user pencet tombol ganti tema. Nah, itu kan namanya event. Nah, jadi kita bikin apa namanya? Kelas kayak gini. Eh Time event ini tuh kayak wadah besar buat semuanya gitu loh. Buat semua aksi. Jadi di sini istilahnya kayak dia tuh kan kelas induk. Nah, ini tuh kelas anakannya. Nah, kelas anakan dia kan nge-stand dari induknya ini. Nah, ini kalau Google Times itu aksi spesifik buat ganti temanya. Habis itu di sini kita bikin kelas state. Nah, kelas state itu kondisi sekarang yang lagi ditampilin di UI kan. Nah, misalkan temanya sekarang terang nih. Nah, nanti bisa diubah jadi gelap pas eventnya dikirim. Jadi di sini apa namanya? Nyimpen data temanya. Nyimpen data temanya kan. Nah, itu tuh bisa itu bisa data like atau data dark gitu. Nah, state ini tuh yang bakal dikirim balik ke UI dan bikin tampilan berubah. Jadi ini tuh kayak buat penyimpanan setelah diolah sama blok ini nanti gitu. Nah, kalau misalkan blok ini dia tuh kayak tugasnya tuh kayak buat nerima, dia kan tugasnya nerima event dari user yang dikirimin lewat time event itu. Habis itu diproses sama dia, habis itu hasilnya dikeluarin jadi set baru yang mana nanti bakal uh, ditampilin di UI gitu kan. Nah, jadi pokoknya intinya pas pertama kali buka aplikasi itu di sini kita setting temanya itu kan terang. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya? Ada event di sini, ada kejadian di sini. Nah, kita cek itu bakal terang atau gelap sih sekarang itu gitu. Habis nanti kalau misalkan udah tahu itu tuh apa namanya? Di sini udah ngecek oh sekarang tuh lagi apa namanya? Lagi gelap atau gimana. Nanti di sini bakal di emit. Kalau misalkan dia gelap, dia bakal diubah ke terang. Begitu juga sebaliknya. Jadi tuh UI itu nggak usah langsung UI itu nggak langsung ubah tampilan tapi dia tuh nunggu blok di sini gitu loh. Nah, habis itu yang terakhir tuh di Mindart-nya. Nah, kalau misalkan semua kelas udah siap, kayak dari event-nya, state-nya, blok-nya, kita masuk bagian UI-nya. Nah, di sini kan kita pakai dua widget penting ya. Ada yang namanya block provider sama block builder. Ini block builder. Ini block provider. Nah, block provider itu tugasnya buat nyediain blok ke semua widget. Nih. Jadi kayak istilahnya kayak gimana ya? Kayak ini tuh bisa akses aplikasinya tuh bisa akses ini loh, bisa akses tem blok ini gitu. Nah, habis itu ada yang namanya block builder. Nih, nah block builder tuh kesannya dengerin perubahan state. Jadi kalau misalkan state-nya berubah, UI-nya tuh bakal otomatis ke reloading gitu loh, ke rebuild, gimana sih? Pokoknya bakal otomatis ke refresh rebuild nah gitu. Nah, habis itu kalau misalkan uh, udah nanti dia bakal nah kalau misalkan udah nanti dia langsung ngambil dari sini. Nah, ini tuh dia ngambil langsung dari bloknya, dari sininya. Gitu, dari data yang udah diolah sama dia. Jadi ntar dia langsung kirimin ke Mindrat, habis itu langsung ditampilin di UI gitu. Jadi ringkasnya tuh kayak gini, user pencet tombol ganti tema, habis itu dikirim ke Google Time ini, ke sini, dikirim ke sini. Habis itu kalau misalkan udah ini dikirim ke blog. Habis itu blog ngeproses, ini habis itu ngecek sekarang lagi terang atau gelap. Habis itu kalau misalkan udah ngecek, habis itu dia bakal ngirim step baru. Kalau misalkan gelap, nah habis itu UI dengerin, habis itu nge-reboot otomatis tema baru gitu. Jadi buat contohnya kayak gini. Nah, di sini user ngasih perintah buat menekan tombol. Nah, berarti kan dia kan di sini ngirim event. Nah, kalau misalkan eventnya udah kekirim, habis itu dia dikirim ke blok, bloknya memproses. Nah, hasilnya apa namanya? Dimasukin ke step perubahan baru. Nah, habis itu hasilnya dimasukin ke UI, makanya dia langsung ganti tema kayak gini. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.